tidak saling menyalahkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Wamen dan Pak Wakil Panglima TNI. Kalau ada yang mau ditambahkan, saya persilahkan mulai dari Pak Wamen, nanti kemudian Pak Wakil Panglima dan para kepala staf. Jadi jangan juga ada anggapan yang tidak. Ini lapangannya sudah disampaikan tadi. Saya persilahkan Pak Wamen. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 1 DPR RI. Jadi seperti tadi yang telah disampaikan oleh beliau bahwa pagi hari ini tadi kita melaksanakan rapat kerja antara pemerintah, Kemhan dan TNI dengan DPR. Pada intinya kami menyampaikan rencana anggaran di tahun 2026 seperti tadi disampaikan oleh beliau, dan alhamdulillah dari DPR telah menyetujui rencana anggaran kita di tahun 2026. Kita mendapatkan anggaran yang cukup pada tahun 2026 ini, artinya kita bisa meningkatkan kemampuan pertahanan kita, bisa membangun kekuatan, meningkatkan, menambah jumlah alat peralatan pertahanan kita. Namun kita juga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan sesuai dengan sasaran yang kita rencanakan. Seperti tadi disampaikan bahwa inti dari pembangunan pertahanan ini adalah kita adalah defense supporting economy. Jadi kita juga peralatan pertahanan kita ini juga untuk menjamin stabilitas keamanan negara ini, dan tentunya untuk menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi yang akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa, untuk kemakmuran rakyat. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wamen, Pak Kasat, Pak Kasal dan Pak Kasol, rekan-rekan wartawan sekalian. Selama era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan 2025 ini, saya mengalami semuanya, dan inilah era yang menurut saya Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan itu dalam satu komando. Bagaimana antara masing-masing matra dengan Mabes Angkatan dan Mabes TNI dan Kemhan itu satu suara, satu irama. Dan ini merupakan modal kuat apa yang disampaikan oleh Pak Utut tadi untuk memelihara stabilitas dan keamanan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Maruli, cukup. Pak Todi, Pak Muhammad Umar, cukup ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin lebih banyak ke Pak Wamen dan ke Pak Tanjo ya. Kalau dari saya tadi lebih mekanisme anggaran untuk 2026. Silakan. Kemudian ada banyak disorot juga, kenapa penjelasan ini terjadi secara seolah terstruktur dan masif, dan ini juga dikritik kenapa tidak ada pengamanan selama proses penjarahan berlangsung, tapi pengamanan baru terjadi setelah penjarahan selesai begitu. Artinya TNI terjun setelah penjarahan selesai begitu. Nah ini apakah memang ada banyak dikritik, adakah unsur kesengajaan dari peristiwa itu terjadi, atau seperti apa? Mungkin ada penjelasan dari Wakil Panglima atau dari Pemenhan. Terima kasih Pak. Saya persilakan Pak Wamen dulu ya. Baik Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, melihat bagaimana situasi saat ini ya. Oke, jadi benar dalam beberapa hari ini seperti disampaikan oleh Pak Utut tadi, kita prihatin ya melihat kondisi belakangan selama beberapa hari belakangan ini, yang tindakan anarki ini sebetulnya tidak dapat ditolerir lagi ya. Bapak Presiden menyampaikan bahwa silakan rakyat menyampaikan aspirasi yang murni ya kepada DPR
DPR ataupun kepada kementerian dan lembaga, silakan disampaikan dengan mekanisme yang ada, ya. Tapi jangan terus kemudian penyampaian tersebut ditunggangi sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang anarkis yang sampai dengan merusak fasilitas umum, memasuki rumah pribadi dan mengancam orang per orang. Dan atas hal ini Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan tadi malam juga sudah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Polri untuk melakukan tindakan tegas yang terukur. Jadi kami juga mengharapkan kepada masyarakat, mari kita jaga keamanan negara. Kita semua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kondusivitas keadaan negara ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kami mengharapkan sekali lagi kepada masyarakat, mari kita bangun sama-sama, jangan biarkan para penunggang yang akan membuat negara ini kacau, kita biarkan, kita beri kesempatan. Mari kita sama-sama berjuang. Saya rasa demikian. Satu lagi ya, karena kita semua. Satu bagian skenario untuk menuju darurat militer, karena salah satu syarat dari darurat militer adalah adanya kerusuhan itu kan, dan ya punten itu udah menjadi trending topik nyampe di Twitter, jadi pembahasan banyak orang gitu. Paham. Tanggapannya Bapak, terima kasih. Mungkin dari Pak Tandio. Kalau dugaan saya sih pasti tidak, tapi ini biar Pak Tandio. Baik, terima kasih ya. Saya sampaikan bahwa tentara lah TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi ya saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semuanya saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri. Ya, ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Kepala Staf Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu, dan kita solid jadi satu di situ, ya. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, ya. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, itu tidak ada, ya. Karena itu disampaikan bahwa yang di depannya adalah Polri dulu, ya. Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya, barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil, ya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan. Beliau masih banyak tugas. Tugas terpenting dari teman-teman TNI adalah menjaga sampai keadaan sekondusif mungkin dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih ya. Ya, pemirsa, baru saja kita simak bersama konferensi pers di mana Komisi 1 DPR RI yang baru saja menggelar rapat kerja bersama Wakil Menteri Pertahanan Marsikal Doni Hermawan, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, di mana tadi pagi sebelumnya rapat digelar di ruang rapat Komisi 1 DPR RI di Kompleks Senayan, pemirsa. Rapat juga dipimpin tadi ada Ketua Komisi 1 Utut Adianto, dan rapat juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR, Kasat Jenderal Mahruli Simanjuntak, di mana rapat tersebut digelar secara tertutup, pemirsa, dan dijelaskan bahwa rapat kerja kali ini membahas terkait anggaran dan tidak membahas situasi nasional. Dan sempat juga ada penjelasan dari pihak TNI terkait pengamanan unjuk rasa beberapa hari lalu.
Dan pemirsa, kita akan memantau terlebih dahulu pemirsa situasi arus lalu lintas melalui CCTV NTMC Polri pemirsa. Dan sementara itu pemirsa, sidang etik ke-7 penabrak Afan Kurniawan akan digelar pemirsa pada Kamis dan Jumat 3 dan 4 September 2025, di mana gelar perkara kasus ini akan digelar esok pemirsa. Perintah Bapak Kadipropam menindaklanjuti press release pertama tanggal 29 Agustus hari Jumat dalam rangka transparansi dan objektif penanganan perkara yang sudah disampaikan Bapak Kadipropam. Sampai hari ini akreditor telah melaksanakan pemeriksaan terhadap semua saksi, termasuk orang tua korban Bapak Zulkifli, kemudian juga mengamati, menganalisa video, foto di medsos, termasuk adanya surat visum et repertum dan dokumen-dokumen pengamanan lainnya. Sudah kita laksanakan pemeriksaan dan analisa. Dari pendalaman pemeriksaan tersebut, kemudian analisa, kita dapat dikategorikan ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat, dilakukan oleh 1 Kompol K, jabatan adalah Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R, jabatan Basat Brimopolda Metro Jaya, selaku driver Rantis PJJ Nopol 17713-7 Romawi. Pelanggaran KKP sedang, Kode Etik Profesi Polri sedang. 1 adalah Aibda MR, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 2 Bribtu D, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 3 Bribda M, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 4 Barada J, Baraka J, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 5 Baraka YD, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. Kelima anggota tersebut kategori sedang, posisinya adalah duduk di posisi belakang sebagai penumpang. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Untuk kategori sedang dapat dituntut dan nanti keputusan sanksi itu ada di Komisi Kode Etik Profesi Polri. Macamnya adalah sanksinya patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Dan itu semua nanti akan berdasarkan fakta-fakta di sidang Kode Etik Profesi Polri. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K, dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan.
Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Korbrimopori, Bitpropam Brimopori, serta nanti di Propampori. Semua lengkap pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana. Sehingga kita laksanakan gelar semuanya ini, nanti keputusan ada di gelar hari Selasa tanggal 2 September 2025. Demikian penyampaian dari kami di Propampori atas perintah Bapak Kadipropam. Semua kita transparan, objektif, sesuai fakta yang ada. Ya, pemirsa, mengingat adanya imbauan work from home untuk institusi pemerintahan dan juga swasta, pemirsa, kita akan kembali memantau, pemirsa, arus lalu lintas di sejumlah jalan di Jakarta dan sekitarnya, pemirsa. Ya, pemirsa, pertama kita akan ke layar kiri sebelah atas, pemirsa, adalah kawasan jalan di flyover Mampang, pemirsa. Kita melihat bersama-sama bahwa pada siang hari ini terpantau arus lintas ramai, cenderung lancar di sana, pemirsa. Yang dimana biasanya adalah jam padat di siang hari ini. Kemudian kita beralih di layar televisi sebelah kanan Anda, pemirsa, adalah kawasan Pondok Indah. Tepatnya di Bundaran Pondok Indah, pemirsa. Saat ini juga terpantau ramai lancar, pemirsa. Kemudian kita pindah ke kiri bawah layar Anda, pemirsa, di kawasan Cempaka Putih. Hanya ada kepadatan karena traffic light, pemirsa. Tidak ada kepadatan berarti di sana. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan bawah Anda, pemirsa. Ini adalah kawasan exit tol Bekasi, pemirsa. Juga tidak terjadi kepadatan berarti di sana. Semua cenderung ramai lancar, pemirsa. Dan kami imbau untuk selalu berhati-hati dalam perjalanan Anda di hari ini.